Halo, gue Bang Genta. Selamat datang di channel Magenta, Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Linda, di mana ia mengalami kejadian mistis dan ingin membagi pengalaman mistisnya ke sobat Magenta. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin. Gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Kejadian ini dialami oleh Linda sekitar tahun 2000. Di saat musim buah rambutan sedang melimpah ruah. Linda rupanya salah satu penggemar berat buah-buahan yang hanya berbuah dalam satu musim itu. Nah, karena kepincut dengan buah rambutan ini, sampai-sampai dia mengalami kejadian menyeramkan kala itu. Pada suatu tengah malam, ia ditemui gerombolan orang aneh yang berjalan beriringan. Seperti dituturkan oleh Linda dalam kisahnya, saat dia kemecar ingin menikmati segar buah rambutan. Pada tengah malam, malam pun tidak bakalan membuatnya sulit menikmatinya. Ia sudah berulang kali membeli pada tengah malam karena menunggu suami yang bertugas sebagai security keamanan pada saat pulang kerja. Seperti malam-malam berikutnya, malam itu ia berdua bersama suaminya berniat untuk membeli sebuah rambutan di daerah pinggir kota. Tempat yang dituju adalah sebuah sentra bongkar muat buah rambutan. Jarak tempuh dari rumahnya cukup lumayan jauh. Akan tetapi, karena sudah niatnya, Linda tetap berangkat juga dengan pertimbangan. Di situ bisa memilih buah yang masih segar dan agak murah. Dan pastinya harganya terjangkau. Pada malam itu selepas suaminya kerja, jam menunjukkan pukul 9 malam. Belum terlalu larut memang. Keduanya berboncengan naik sepeda motor, sekalian ingin mencari angin. Setelah memilih-milih buah rambutan, keduanya bermaksud segera pulang. Tanpa terasa, hujan pun mulai turun, rintik-rintik. Sementara keduanya tidak membawa mantel, hanya mengandalkan baju sepotong yang ada di badannya. Karena takut kehujanan dan masuk angin, akhirnya memilih tempat untuk berteduh. Sampai gerimis berhenti, waktu tak terasa telah mendekati tengah malam. Pada saat melirik jarum kecil jam tangannya menunjukkan angka 12 tengah malam. Kurang sedikit. Karena takut terlalu lama di jalan, akhirnya diputuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Tak terasa, perjalanan mulai memasuki daerah perbatasan. Jalan nampak sepi dan lampu di sekitaran padam. Hanya bola lampu motor saja penerangannya. Di depan tampak ada truk yang mogok. Motor terus berjalan sampai hampir mendekati truk yang mogok tepat di depan stasiun itu. Ketika hampir mendekati, kira-kira berjarak 1 meter, Linda dan suaminya sempat tak percaya
menyaksikan rombongan orang yang berjalan menyeberangi jalan dengan bergandengan. Jumlahnya ada puluhan. Yang anehnya, wajah mereka semuanya pucat pasi, tanpa ekspresi. Kemunculan rombongan itu sampai-sampai membuat suaminya meminggirkan laju motor agar tidak menabrak orang tersebut. Sambil terus jalan, Linda iseng-iseng menoleh ke belakang. Dan anehnya lagi, rombongan orang tersebut tak nampak sama sekali. Dia coba tanyakan pada suaminya, ternyata suaminya juga tidak melihatnya tampak di kaca spion. Oleh karena masih penasaran, akhirnya Linda meminta kepada suaminya agar menanyakan kejadian tadi pada seorang tukang becak yang kebetulan mangkal di dekat stasiun. Ketika kemunculan manusia aneh itu ditanyakan, jawaban yang didapat justru membuatnya terhenyak. Oh, rombongan orang-orang itu loh. Tidak perlu takut. Mereka itu memang sering muncul di dekat stasiun. Mereka itu memedi penunggu stasiun. Mungkin saja para korban kecelakaan kereta api yang meninggal beberapa tahun lalu. Tidak usah dipikirkan. Mereka tidak pernah mengganggu tutur tukang beca itu. Sontak, Linda terdiam, terbelangak. Jantung Linda hampir nyaris copot mendengar penuturan itu. Maklum, seumur-umurnya belum pernah menyaksikan penampakan makhluk halus. Tahu itu, Linda segera mengajak suaminya cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Tak terasa, bulu kuduk merinding. Kemudian, sesampainya di rumah, ia masih belum percaya dengan pemandangan itu. Tapi, kata suaminya yang mengerti tentang dunia lain ini mengatakan, jika rombongan yang dilihatnya tadi memang bukan manusia, melainkan makhluk halus yang gentayangan. Hanya itu saja yang dikatakan suaminya. Atas kejadian yang baru dialami, Linda diam-diam mengaku bersyukur karena baru tahu itu hantu setelah penampakan itu tidak terlihat. Kalau ngerti saat berpapasan, mungkin saja dia sudah pingsan duluan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang ingin membagikan atau sharing ceritanya, dapat mengirimkan ceritanya ke email kami magentachannel479@gmail.com atau DM ke Instagram kami Magenta Malam Gentayangan. Like jika suka, subscribe ke channel Magenta, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.